Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Inzanuddin, NIM 1911012 akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak. Oke, yang pertama itu saya memakai metode RUP, Rational Unified Process. Nah, di sini RUP adalah kerangka atau proses menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem software. Implementasi dan manajemen proyek yang efektif. RUP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat dalam Rational Process Library yang menyediakan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. Nah, proses-proses dari RUP ada 4 ya. Yang pertama, inception yang merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua ada elaboration. Nah, elaboration merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap inception gitu. Nah, jadi elaborasi merupakan desain ya. Nah, yang pertama itu kita mengidentifikasi sistemnya, yang kedua itu kita mendesain hasil analisis dari inception. Nah, kedua itu ketiga ada konstruksi. Nah, merupakan tahap mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Nah, setelah kita membuat identifikasi pada sebuah sistem, kemudian kita melakukan elaborasi itu merupakan kita mendesain sistem. Nah, yang ketiga itu kita implementasikan hasil desain gitu. Atau kita menguji di implementasi. Nah, yang ketiga itu adalah transition yang merupakan tahap menyerahkan sistem aplikasi kepada user. Nah, ini sudah bagian masuk ke publishing lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini bisa juga mencakup pelatihan atau biasa kalau di software itu pakai istilah beta kayak gitu ya, untuk tahap pengujian atau bukan pengujian tapi sudah diserahkan ke user langsung. Nah, kelebihan dari metode RUP ini menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi setiap anggota tim. Kedua itu mendukung proses pengulangan dalam sebuah pengembangan software. Nah, memungkinkan adanya pengembangan pada proses, jadi memungkinkan adanya proses-proses baru gitu selain daripada keempat proses di atas. Nah, kekurangannya berfokus pada metode UML saja. Nah, oke, itu kekurangannya tidak terlalu signifikan, hanya itu aja ya. Nah, yang selanjutnya itu penyesuaian kepada proyek tugas kedua. Nah, kalau pada tugas saya itu yang kedua kemarin, itu membuat aplikasi pelatihan gitu, semacam pelatihan atau bisa dibilang kelas konten bareng, insyaallah ya. Nah, pada proyek saya ini kenapa perlu diterapkan? Nah, karena di keempat proses atau alur daripada RUP ini ya sangat membantu ya, bagaimana supaya bisa menambah progres dari kelas konten barang. Kemudian saya akan mengimplementasikannya kepada dua kelas itu. Nah, di kelas konten barang kan ada dua kelas nantinya, yaitu kelas profesional atau berbayar dan kelas biasa atau free. Nah, biasa itu kalau kelas biasa ya mungkin kayak terbuka untuk umum gitu. Nah, sedangkan profesional ini yang betul-betul memang orang-orang yang pengen menggeluti di sini. Nah, kemudian kelas berbayar juga ini kemungkinan ada kelas-kelas lain gitu, maksudnya ada pelatihan-pelatihan lain selain daripada Pixel Lab gitu ya, gitu ya kalau kelas berbayar. Nah, kalau kelas free ini toh kita hanya fokus kepada pelatihan aplikasi Pixel Lab kayak gitu. Nah, jadi perlu ya, karena di setiap tahapan proses RUP ini yang pertama itu kita mengidentifikasi, misalnya seperti saya tadi mengidentifikasi proses daripada pelatihan itu. Misalnya pelatihan ini apakah cukup hanya Pixel Lab doang, atau misalnya Pixel Lab-nya ini kira-kira apa kelebihan dari Pixel Lab sendiri. Nah, kemudian kolaborasi melakukan desain gitu, kira-kira ketika melakukan pelatihan apa-apa yang harus diajarkan gitu, apa-apa yang harus diterapkan, apa-apa yang harus disampaikan gitu. Nah, gitu. Kemudian construction itu mengimplementasikan hasil desain. Kemudian melakukan tahap pengujian atau melakukan percobaan desain gitu, percobaan pelatihan gitu.
dari sebuah anggota tim gitu. Nah, setelah melakukan pelatihan, apabila pelatihan tersebut berjalan efektif dan mumpuni, maka kita lakukan transition atau kita terjun, kita bisa langsung membuka kelasnya gitu. Membuka kelasnya eh, pada umum, pada orang-orang umum atau pada publik kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya terkait pemahaman saya masalah metode RUP sendiri. Sekian dari saya ucapkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.